Kita MA 22C02 Kak. C2 ya. C02 ya. Oke, ini udah bisa aku mulai ya. Suara aku kedengaran kan Kak? Kedengaran. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Adanya kelompok kami di sini untuk melakukan revisi ulang tentang presentasi kami mengenai konflik. Jadi untuk yang terhormat Bapak Muhammad Syahriildan selaku dosen pengampu keuangan internasional MA 22C02. Eh, di sini kami ingin melakukan revisi untuk kelompok kami. Jadi untuk yang pertama kita mulai dari perkenalan dulu. Saya Sumamora Desinasari sebagai moderator. Boleh untuk selanjutnya. Saya Siti Kholifa. Saya Rika Sahara. Saya Siti Usmalia. Saya Okta Kurniati. Ya, dan saya Siti Usmalia. Ya, baik. Boleh ke slide selanjutnya ya Kak Rika. Oke, baik. Di sini kita ada 5 materi pembahasan. Jadi yang pertama itu ada pengertian country risk. Yang kedua ada faktor-faktor yang menentukan country risk. Yang ketiga ada teknik menentukan country risk. Yang keempat ada mengukur country risk dalam keuangan internasional. Yang kelima ada penentuan nilai perusahaan dalam kaitan dengan manajemen keuangan internasional. Jadi untuk pendahuluannya di sini kita mengetahui dulu untuk country risk itu adalah risiko yang terkait dengan berinvestasi atau menjalankan bisnis di suatu negara tertentu. Risiko ini mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di negara tersebut yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada investasi dan operasi bisnis. Di sini saya akan membacakan faktor-faktor yang menentukan country risk. Yang pertama, stabilitas politik, yaitu pemerintahan yang stabil, kebijakan yang konsisten, dan minimnya konflik internal atau eksternal. Yang kedua, kondisi ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, stabilitas mata uang, utang publik, dan kebijakan fiskal serta moneter. Yang ketiga, keamanan sosial, yaitu tingkat ketidakpuasan masyarakat, tingkat pengangguran, perbedaan sosial, dan kesejahteraan umum. Lalu ada lingkungan hukum dan regulasi, yaitu sistem hukum yang adil, perlindungan investor, kejelasan regulasi, dan birokrasi yang efisien. Selanjutnya, faktor geografis dan lingkungan, yaitu kerentanan terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan isu lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis. Dan yang terakhir, itu hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara lain, serta sanksi atau embargo internasional. Tentukan country risk approach. Pendekatan ini tentukan sebelumnya. Setiap indikator dinilai berdasarkan digabungkan untuk menentukan tingkat risiko. Langkah-langkah yang pertama menyusun daftar indikator risiko seperti politik, inflasi,
pengangguran atau nilai tukar. Yang kedua, memberi bobot pada masing-masing indikator berdasarkan tingkat penting. Lalu contohnya 1 sampai 5. Terakhir, menunjukkan nilai indikator. Kelebihannya sederhana dan sistematis, yaitu mempermudah analisis bagi pengambil keputusan. Yang kedua, fleksibel dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan. Kekurangannya yaitu subjektif, penilaian dapat bervariasi tergantung pada siapa yang mengisi dan kurang dinamis, tidak selalu menangkap perubahan mendadak. Teknik Yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Teknik menentukan country risk yang kedua ini ada teknik Delphi. Teknik ini melibatkan panel ahli yang memberikan opini dan prediksi mereka tentang risiko suatu negara. Proses dilakukan secara anonim dalam beberapa putaran hingga mencapai konsensus. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kumpulkan opini awal dari para ahli melalui survei atau wawancara anonim. Yang kedua ini ringkas dan bagikan hasil kepada ahli untuk mendapatkan umpan balik. Dan yang ketiga, ulangi proses ini beberapa kali sampai tercapai konsensus di antara para ahli. Kelebihannya yaitu menggabungkan berbagai keahlian. Pendekatan ini melibatkan pandangan ahli dari berbagai bidang, ekonomi, politik, dan lain-lain. Anonimitas yaitu mengurangi bias kelompok karena opini diberikan tanpa pengaruh langsung dari orang lain. Kurangannya yaitu memakan waktu karena proses mencapai konsensus dapat berlangsung lama. Kemudian bergantung pada kualitas ahli. Hasil tergantung pada kompetisi ahli yang dilibatkan. Yang ketiga ini ada analisis kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan data numerik dan model matematis untuk mengukur risiko suatu negara secara objektif. Langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan data ekonomi dan politik seperti pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, cadangan devisa, atau utang negara. Kemudian memasukkan data ini ke dalam model statistik atau matematis seperti regresi atau model risiko. Kemudian yang ketiga, menghasilkan skor atau probabilitas risiko berdasarkan hasil analisis. Kelebihannya yaitu objektif, karena berdasarkan data yang nyata dan bukan opini. Kemudian dapat diprediksi yang berguna untuk menganalisis tren dan memproyeksikan risiko masa depan. Kekurangannya itu membutuhkan keahlian teknis dan perangkat lunak. Dan yang kedua, hasilnya bergantung pada kualitas dan ketersediaan data. Yang keempat, ada kunjungan pemeriksaan atau one-site visit. Teknik ini melibatkan kunjungan langsung ke negara yang dianalisis untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu bertemu dengan pejabat pemerintah, pengusaha lokal, dan masyarakat setempat. Mengamati situasi politik, ekonomi, dan sosial secara langsung. Dan yang ketiga, membandingkan temuan lapangan dengan data formal atau teori yang sudah ada. Kelebihannya yaitu memungkinkan analisis lebih mendalam dari kondisi sebenarnya. Kemudian dapat menemukan faktor risiko yang tidak terlihat di atas kertas. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu, biaya perjalanan, dan tenaga kerja. Dan bergantung pada interpretasi atau subjektivitas dapat mempengaruhi hasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Teknik yang kelima yaitu kombinasi berbagai teknik. Pendekatan ini menggabungkan beberapa teknik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan menyeluruh. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, gunakan pendekatan daftar isian untuk memberikan gambaran awal. Yang kedua, terapkan teknik Delphi untuk memperoleh masukan dari ahli. Yang ketiga, lakukan analisis kuantitatif untuk mendapatkan hasil berbasis data. Yang keempat, lakukan kunjungan pemeriksaan untuk memvalidasi informasi. Yang kelebihannya adalah yang pertama, holistik, menangkap resiko dari berbagai perspektif. Yang kedua, lebih akurat, yaitu mengurangi kelemahan yang ada pada satu metode tertentu. Kekurangannya adalah sumber daya intensif, yang membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya. Oke, slide selanjutnya. Mengukur country risk dalam keuangan internasional.
Mengukur country risk atau risiko negara dalam keuangan internasional adalah proses evaluasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial suatu negara, serta dampaknya terhadap investasi atau transaksi keuangan internasional. Risiko ini dapat mencakup berbagai dimensi seperti risiko politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Berikut adalah beberapa metode umum untuk mengukur country risk. Yang pertama, indeks risiko negara. Contohnya yang terkenal adalah yang pertama, Index of Economic Freedom dari Heritage Foundation. Yang kedua, World Bank Performance Indicators. Dan yang ketiga, Political Risk Service atau PRS, Groups International Country Risk Guide atau ICRG yang menilai negara berdasarkan faktor politik, ekonomi, dan sosial. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk mengukur country risk yang kedua ada analisis fundamental, yaitu indikator ekonomi makro, memperhatikan pertumbuhan GDP, inflasi, defisit, anggaran, utang luar negeri, cadangan devisa, dan neraca pembayaran. Yang kedua, stabilitas politik, yaitu pemerintahan yang stabil dan transparan mengurangi risiko. Sementara itu, perubahan kebijakan mendadak atau ketidakstabilan politik meningkatkan risiko. Yang ketiga, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan yang konsisten dan bijak dapat mengurangi risiko inflasi, depresiasi mata uang, dan ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga, skor kredit negara, yaitu lembaga pemerintah kredit internasional seperti Standard & Poor's, S&P, Moody, dan Fitch memberikan skor kredit negara. Skor ini mencerminkan kemampuan negara untuk membayar utangnya dan tingkat risiko default. Negara dengan skor kredit lebih rendah dianggap memiliki risiko lebih tinggi. Next, Kak. Dan yang keempat, politik risk analysis. Yang pertama, stabilitas politik dan kebijakan, yaitu melihat apakah pemerintahan negara tersebut stabil, apakah ada risiko perubahan kebijakan yang drastis, misalnya nasionalisasi atau perubahan regulasi besar. Yang kedua, tingkat korupsi, yaitu korupsi yang tinggi dapat menunjukkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Yang ketiga, geopolitik. Ketegangan internasional, perang, atau konflik regional juga dapat meningkatkan risiko. Yang kelima, analisis pasar modal dan investasi, yaitu volatilitas pasar, yaitu memantau fluktuasi harga aset, saham, atau nilai tukar mata uang di pasar negara tersebut dapat memberikan indikasi tentang risiko pasar negara tersebut. Selanjutnya, peraturan dan hukum, yaitu kekuatan sistem hukum dan perlindungan hak kepemilikan sangat penting. Negara dengan hukum yang lemah atau tidak jelas dapat meningkatkan risiko investasi. Kemudian yang keenam, asuransi risiko negara. Beberapa perusahaan asuransi seperti Multilateral Investment Guaranty Agency atau MIGA yang merupakan bagian dari World Bank menawarkan asuransi terhadap risiko negara seperti risiko politik dan transfer mata uang. Yang ketujuh, risiko sosial dan lingkungan, yaitu faktor-faktor sosial seperti ketimpangan ekonomi, ketegangan sosial, atau masalah lingkungan juga dapat menjadi indikator risiko. Misalnya, ketegangan sosial dapat meningkat jika ada ketidakadilan sosial atau kegagalan ekonomi yang luas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada penentuan nilai perusahaan dalam kaitan dengan manajemen keuangan internasional. Yang pertama ada nilai tukar mata uang atau exchange rate. Yang pertama di sini pendapatan dan biaya. Perusahaan yang menghasilkan pendapatan dalam mata uang asing harus mengkonversinya ke mata uang domestik. Jika nilai tukar mata uang asing jatuh, nilai pendapatan yang diterima dalam mata uang domestik juga akan berkurang. Yang kedua, ada nilai perusahaan. Di sini valuasi perusahaan yang memiliki operasi internasional juga akan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar.
baik dalam hal pendapatan biaya maupun aset dan kewajiban yang dimiliki dalam mata uang asing. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi lindung nilai atau hedging untuk mengurangi risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar. Oke, boleh di next. Untuk yang kedua, di sini ada risiko politik dan ekonomi internasional. Di berbagai negara, ada tingkat ketidakpastian politik dan ekonomi yang berbeda. Risiko politik seperti perusahaan kebijakan, nasionalisasi aset, atau ketegangan internasional dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Di sisi lain, faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di negara tempat perusahaan beroperasi juga berperan dalam menentukan nilai perusahaan. Yang ketiga, di sini ada perbedaan regulasi dan pajak. Jadi, setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan pajak yang berbeda. Sistem pajak yang lebih tinggi atau regulasi yang lebih ketat dapat mengurangi keuntungan bersih perusahaan. Sementara regulasi yang lebih longgar atau intensif pajak dapat meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, dalam konteks manajemen keuangan internasional, perusahaan harus mempertimbangkan perbedaan sistem pajak dan regulasi antar negara dalam menghitung nilai perusahaan. Untuk yang keempat, di sini ada arus kas dan pengaruh internasional. Penentuan nilai perusahaan dalam manajemen keuangan internasional juga sangat bergantung pada proyeksi arus kas perusahaan di berbagai negara. Arus kas yang dihasilkan dari operasi internasional akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya operasional, fluktuasi nilai tukar, dan pengaruh regulasi lokal. Yang kelima di sini ada pendanaan dan struktur modal. Jadi struktur modal perusahaan yang beroperasi di pasar internasional bisa lebih rumit karena mereka dapat mengakses berbagai sumber pendanaan, baik domestik maupun internasional. Sumber pendapatan internasional bisa datang dari yang pertama itu pinjaman luar negeri. Jadi perusahaan dapat meminjam uang dari lembaga keuangan internasional atau pasar modal asing. Yang kedua ada penerbitan saham atau obligasi di pasar internasional. Jadi melalui penawaran umum internasional, perusahaan dapat mengumpulkan modal dengan lebih luas. Untuk yang keenam di sini ada valuasi perusahaan dengan metode internasional. Beberapa metode utama yang digunakan yaitu ada discounted cash flow atau DCF. Metode ini mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan ke nilai saat ini dengan memperhitungkan risiko-risiko internasional yang ada. Yang kedua, valuasi berbagai pasar, berbasis pasar, menggunakan perbandingan dengan perusahaan lain yang sejenis di pasar internasional untuk menentukan nilai relatif perusahaan. Di sini juga ada metode SBES, yaitu menilai nilai perusahaan berdasarkan nilai aset yang dimiliki, seperti pabrik, tanah, atau paten yang terletak di berbagai negara. Yang ketujuh di sini ada manajemen risiko dalam konteks internasional. Jadi risiko mata uang, penggunaan instrumen derivatif seperti kontrak berjangka dan opsi mata uang untuk melindungi nilai tukar. Yang kedua ini ada risiko politik, jadi kayak asuransi terhadap risiko politik seperti risiko ekspor, seperti risiko ekspropriasi atau perubahan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir di sini ada risiko pasar, diversifikasi portofolio untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal dan memperhitungkan kondisi pasar internasionalnya. Untuk kesimpulannya di sini, jadi country risk adalah faktor yang tidak bisa diabaikan dalam dunia bisnis global. Faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang ada di suatu negara dapat mempengaruhi keputusan investasi dan keberlangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang risiko negara serta penggunaan strategi mitigasi yang tepat sangat penting agar perusahaan dapat
Mohon maaf, agar perusahaan dapat mengelola risiko ini dan meminimalkan potensi kerugian dengan pendekatan yang hati-hati dan analisis yang mendalam, perusahaan dan investor dapat mengurangi dampak buruk dari country risk terhadap bisnis mereka. Jadi sekian untuk presentasi materi country risk dari kelompok kami. Akan kami lanjutkan video jurnal. Boleh untuk ditampilkan yang pertama, saya. Di sini saya akan membacakan poster jurnal dari saya dengan judul Implikasi Variabel Makroekonomi dan Country Risk terhadap Investasi Portofolio Asing di Indonesia tahun 2010 kuartal 1 hingga 2021 kuartal 4. Abstrak, boleh minta di zoom sedikit, Kak? Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi variabel makroekonomi dan country risk terhadap investasi portofolio asing di Indonesia selama periode 2010 kuartal 1 hingga 2021 kuartal 4. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, metode penelitian melibatkan analisis data time series dari kuartal 1 tahun 2010 hingga kuartal 4 tahun 2021. Dengan menggunakan Error Correction Model atau ICM, sumber data yang digunakan mencakup Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan International Country Risk Guide. Pendahuluan, Indonesia membutuhkan dana besar untuk pembangunan yang tidak dapat dipenuhi oleh tabungan dalam negeri, sehingga diperlukan investasi asing. Liberalisasi keuangan menarik investasi portofolio asing yang likuid dan fluktuatif, membantu membiayai perusahaan lokal dan mengembangkan pasar modal. Krisis keuangan Asia 1997 dan krisis global di 2008 mengancam ekonomi Indonesia, baik asing langsung maupun portofolio. Dengan investasi portofolio berpotensi memberikan keuntungan besar, namun beresiko jika tidak dikelola dengan baik. Tujuan utama investasi portofolio internasional adalah mencapai pengembalian finansial lebih besar dengan memanfaatkan perbedaan imbal hasil antar negara. Landasan teori permintaan aset merupakan teori ekonomi yang mengkaji teori portofolio. Teori permintaan aset mengacu pada bentuk kepemilikan yang bertindak sebagai penyimpanan nilai. Berbagai aset seperti uang, obligasi, saham, karya seni, tanah rumah, peralatan pertanian, dan mesin pabrik dianggap sebagai aset. Metodologi
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa time series dari kuartal pertama tahun 2010 dan berakhir pada kuartal keempat tahun 2021. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah pendekatan kuantitatif yang melibatkan analisis data numerik. Penelitian ini menggunakan Error Correction Model atau ICM sebagai kerangka analisis untuk melakukan analisis data. Data yang digunakan sebagai variabel pada penelitian ini bersumber dari instansi yang berwenang untuk menyediakan data-data, yakni diperoleh melalui publikasi Bank Indonesia atau BI dan publikasi internasional Country Risk Guide. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh BI terhadap investasi portofolio asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate mempunyai dampak besar terhadap investasi portofolio asing dalam rangka jangka pendek. Namun demikian, dalam jangka panjang, BI rate tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap investasi portofolio asing. Yang kedua, pengaruh nilai tukar terhadap investasi portofolio asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki dampak buruk yang nyata terhadap investasi portofolio asing dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, nilai tukar mempunyai dampak yang menguntungkan namun tidak berdampak signifikan terhadap investasi portofolio. Kesimpulannya, BI rate negatif signifikan terhadap investasi portofolio asing dalam jangka pendek dan negatif tidak signifikan dalam jangka panjang. Yang kedua, nilai tukar negatif signifikan dalam jangka pendek dan positif tidak signifikan dalam jangka panjang. Dan terakhir, indeks harga saham gabungan positif signifikan terhadap investasi portofolio asing dalam jangka pendek dan berpanjang. Next-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dampak globalisasi terhadap risiko keuangan perusahaan, risiko nilai tukar, suku bunga, dan risiko negara tahun 2024. Abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak globalisasi terhadap risiko keuangan perusahaan termasuk risiko nilai tukar, suku bunga, dan risiko negara. Menggunakan data perusahaan multinasional 2010 sampai 2020, hasilnya menunjukkan bahwa globalisasi meningkatkan risiko keuangan perusahaan internasional dibanding domestik. Strategi seperti derivatif, analisis risiko, dan investasi in teknologi diperlukan untuk mengelola risiko ini dan meningkatkan ketahanan finansial. Pendahuluan, globalisasi telah menjadi kekuatan utama yang mendorong integrasi pasar dunia, memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas pasar, memperoleh sumber daya, dan meningkatkan efisiensi. Namun, globalisasi juga membawa risiko keuangan yang kompleks, seperti risiko nilai tukar akibat fluktuasi mata uang, risiko suku bunga karena perubahan kebijakan moneter global, dan risiko negara yang muncul dari ketidakstabilan politik, ekonomi, atau sosial di negara tujuan investasi. Ketiga, risiko ini memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan, terutama yang beroperasi secara internasional. Dengan semakin meningkatnya ketergantungan pada perdagangan global, perusahaan dituntut untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang canggih dan komprehensif. Landasan teori, globalisasi meningkatkan paparan perusahaan terhadap risiko keuangan termasuk risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi mata uang asing yang dapat mempengaruhi aset dan pendapatan. Untuk mengelola ini, perusahaan sering menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak forward. Risiko suku bunga terjadi karena perubahan suku bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Perusahaan dapat mengelola risiko ini dengan swap suku bunga. Risiko negara berhubungan dengan kestabilan politik dan ekonomi yang dapat mengancam operasional perusahaan. Mitigasi risiko ini melibatkan analisis politik, diversifikasi, dan asuransi politik. Semua risiko ini memerlukan strategi manajemen risiko yang efektif untuk melindungi perusahaan.
Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan multinasional yang terdapat di bursa saham selama periode 2010 sampai 2020. Sampelnya perusahaan dari berbagai sektor industri yang terlibat dalam perdagangan internasional. Variabel independennya, faktor globalisasi, ekspor, impor, dan investasi asing langsung. Variabel dependennya, risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko negara. Kemudian analisis datanya, teknik statistik, deskriptif, dan regresi berganda dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Alat analisisnya yaitu software statistik seperti SPSS dan EViews digunakan untuk memastikan akurasi hasil. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi meningkatkan risiko keuangan perusahaan, termasuk risiko nilai tukar, suku bunga, dan negara. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional menghadapi fluktuasi nilai tukar yang lebih besar. Dengan setiap peningkatan 1% dalam perdagangan meningkatkan volatilitas 0,5%, risiko suku bunga juga lebih tinggi bagi perusahaan global. Dengan kenaikan 1%, suku bunga meningkatkan biaya pinjaman sebesar 0,3%. Selain itu, perusahaan yang beroperasi di negara dengan risiko politik dan ekonomi tinggi menghadapi volatilitas laba yang lebih besar. Diversifikasi dan asuransi politik dapat membantu mengelola risiko negara. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti bahwa globalisasi meski membawa banyak peluang, juga meningkatkan risiko keuangan bagi perusahaan, terutama yang beroperasi secara internasional. Fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, dan ketidakstabilan politik di berbagai negara merupakan tantangan utama yang harus dihadapi. Dampak signifikannya, globalisasi secara langsung mempengaruhi risiko keuangan perusahaan, terutama terkait nilai tukar, suku bunga, dan kondisi politik negara tempat mereka beroperasi. Tantangan dan peluangnya yaitu risiko-risiko ini jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam stabilitas keuangan perusahaan. Namun di sisi lain mereka juga membuka peluang untuk ekspansi bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini jurnal yang berjudul analisis pengaruh variabel makroekonomi dan konflik terhadap investasi portofolio asing di Indonesia. Jadi yang pertama itu boleh di zoom ke abstrak ya, Karita, sedikit. Oke, untuk Karita boleh di zoom ke bagian abstrak ya, sedikit, Kak. Oke. Jadi di sini abstrak dari jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik dan faktor makroekonomi terhadap investasi portofolio asing di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menggunakan data time series dari kuartal pertama 2006 hingga kuartal keempat 2016. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Southern, dan Bank Dunia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, variabel seperti nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan guncangan yang berpengaruh pada investasi portofolio asing di Indonesia. Sementara itu, dalam jangka panjang, inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, dan risiko negara memberikan dampak yang signifikan terhadap investasi tersebut. Di sini pendahuluannya ada perekonomian yang semakin terbuka mendorong persaingan yang ketat, baik dalam perdagangan maupun mobilisasi modal antar negara. Aliran modal asing berupa investasi asing langsung dan portofolio menjadi penting bagi negara berkembang. Investasi portofolio asing yang mulai masuk setelah liberalisasi keuangan pada 1980-an menawarkan potensi
keuntungan besar, namun juga risiko tinggi. Bagi Indonesia, investasi ini dapat mendukung pembangunan sektor domestik dan pertumbuhan pasar saham lokal. Upaya pemerintah Indonesia untuk menarik investasi portofolio asing dilakukan melalui kebijakan yang mempermudah pembelian saham oleh pemodal asing. Selama periode 2006 sampai 2015, investasi portofolio asing di Indonesia lebih besar dibandingkan investasi asing langsung, mencerminkan peran pentingnya dalam perekonomian. Di sini ada landasan teorinya, yaitu investasi portofolio asing merujuk pada investasi yang dilakukan oleh investor asing dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya di negara tertentu. Menurut Frost, O'Connell, dan Pearsall 2001, investasi portofolio asing dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor baik yang bersifat internal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah maupun eksternal seperti kondisi pasar global dan gejolak internasional. Investasi ini penting karena memberikan akses terhadap aliran modal yang dapat mendukung perekonomian negara yang menerima investasi, dalam hal ini Indonesia. Di sini ada metodologinya, boleh digeser sedikit ya Pak. Di sini metodologinya, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah investasi portofolio asing, sedangkan variabel independennya itu meliputi nilai tukar, inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, jumlah uang beredar, dan tadi ada kita udah bahas variabel dan untuk di metodologi. Jadi untuk yang variabel independennya meliputi nilai tukar, inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, jumlah uang beredar, dan country risk, dan juga menggunakan metode ECR. Merupakan model koreksi kesalahan yang pertama kali dikembangkan oleh Profesor Dennis Sargan 1964 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Profesor Henry 1978. Dengan konsep General Specific Approach, ECM adalah teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Di sini ada hasil dan pembahasan. Dalam jangka pendek, nilai tukar berpengaruh tidak signifikan terhadap investasi portofolio asing di Indonesia. Ketika terjadi apresiasi nilai tukar, biaya modal yang harus dikeluarkan semakin berkurang. Keuntungan yang didapatkan oleh investor semakin meningkat sehingga mendorong minat investor untuk menanamkan investasi dalam bentuk portofolio. Sedangkan dalam jangka panjang, nilai tukar memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan. Hal ini terjadi karena investor tidak berorientasi ekspor dan nilai tukar yang masih berfluktuasi. Nilai tukar rupiah akan berpengaruh secara tidak menentu terhadap investasi yang masuk ke suatu negara karena produk impor yang diukur dengan mata uang domestik akan menaikkan harga barang ekspor terhadap barang yang diperdagangkan. Jadi di sini kesimpulannya nilai tukar berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam jangka panjang, sementara dalam jangka pendek pengaruhnya positif namun tidak signifikan yang dapat menimbulkan guncangan. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang dan jangka pendek.
Meskipun tidak menimbulkan guncangan, suku bunga berpengaruh positif dan signifikan baik jangka panjang maupun pendek tanpa guncangan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam jangka panjang dan negatif, namun tidak signifikan dalam jangka pendek, menyebabkan guncangan. Jumlah uang beredar berpengaruh eh, positif dan signifikan dalam jangka panjang dan pendek tanpa guncangan. Country berpengaruh positif dan signifikan baik jangka panjang maupun pendek tanpa guncangan terhadap investasi portofolio asing di Indonesia. Untuk jurnal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi. Maaf Kak, dari judulnya Kak, dari atas sedikit Kak. Baik, saya akan membacakan 5 poster tentang analisis pengaruh country risk terhadap keputusan melalui melakukan foreign direct investment. Yang pertama, abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh makroekonomik terhadap foreign direct investment, political risk terhadap foreign direct investment. Oke, yang ketiga adalah landasan teori. Investor dalam melakukan investasi perlu dalam suatu negara. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan analisa top-down. Bentuk analisanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa produk untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Kita perlu kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Kita perlu melihat apakah ekonomi masih bertumbuh, inflasi tidak mengancam pertumbuhan, dan sebagainya. Ekonomi negara yang bertumbuh akan mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan. Lalu yang keempat ada pendekatan deskriptif kuantitatif. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di World Bank dan ION PLC yang didukung oleh data dari IMF, UNCTAD, dan BSP. Yang ketiga, atau IMF, United
makroekonomik terhadap foreign direct investment. Terdapat pengaruh signifikan positif antara political risk terhadap foreign direct investment, sehingga sesuai dengan analisis top-down serta penelitian dari Vijaya Kumar pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa country hasil ini sesuai dengan teori ekonomi politik. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan pada negara Indonesia adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara makroekonomik terhadap foreign direct investment, terhadap pengaruh signifikan positif Filipina dan Thailand masing-masing berbeda. Cukup sekian poster saya, selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara, iklim investasi di Indonesia. Yang pertama ada abstrak. Yang pertama ada abstrak, dilihat dari perspektif negara berkembang, kebijaksanaan di bidang investasi menyangkut sebagian besar keputusan yang menyangkut kebijaksanaan investasi lebih banyak perhitungan yang mencakup masalah makroekonomi, stabilitas sosial maupun pembangunan regional daripada masalah perdagangan semata-mata. Oleh karena konsep penilaian yang digunakan oleh International Country Risk, GUID, ICRG dalam menelaah pengaruh risiko politik tersebut, ada indikator-indikator penting yang menjadi kunci utama tergoncangnya stabilitas kelompok indikator yang mempunyai bobot paling tinggi. Selanjutnya pendahuluan. Lahirnya organisasi dunia di bidang perdagangan World Trade Organization atau WTO sekaligus memproduksi konvensi multilateral yang memberi landasan, disertai kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan perdagangan internasional. Dengan kata lain, telah dihasilkan hukum yang Uruguay mengarah pada kecenderungan perluasan bidang cakupan pengaruh WTO. Bidang-bidang yang keterkaitannya dengan perdagangan belum teruji secara meyakinkan dan belum diterima oleh Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori ini menggarisbawahi hubungan kompleks antara country risk, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks Indonesia. Teori-teori tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa investasi pemerintah yang mendukung stabilitas ekonomi dan politik, memperbaiki kualitas lembaga, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif sangat penting untuk mengurangi dampak
negatif dari country risk dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya metodologi, pendekatan penelitian dengan data sekunder dari sumber-sumber seperti Bank Indonesia, World Bank, atau lembaga-lembaga internasional lainnya. Yang kedua, data terakhir. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi aliran modal, skill, dan teknologi. Yang kedua, bagaimana hubungan antara negara maju sebagai pembawa modal dengan negara berkembang sebagai penerima modal asing. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka usaha untuk menarik modal asing. Yang keempat, kondisi perkembangan arus investasi di Indonesia. Tantangan kebijakan investasi yang dihadapi Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan. Iklim investasi di Indonesia sampai saat ini masih memprihatinkan dan belum bersifat kondusif. Minat modal asing masih belum termotivasi untuk mengalir masuk ke Indonesia. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, khususnya negara-negara ASEAN, perkembangan realisasi investasi tahun 1997 sampai dengan Oktober 2007 yang pada umumnya masih berada di bawah 50% dari total kesepakatan PMA yang telah disetujui sejak krisis politik yang dilanjutkan dengan krisis ekonomi merupakan suatu bukti atas hal tersebut. Dari laporan World Investment Report tahun 2007, suatu bukti yang menunjukkan bahwa rendahnya minat modal US$ bilion, Singapura di urutan 1 nilai 24,2 US$ bilion. Kemudian Thailand di urutan kedua dengan nilai 9,3 US$, Malaysia di urutan ketiga dengan nilai 6,0 bilion dan untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Ya, jadi untuk pokoknya akan kami evaluasi kembali. Mungkin untuk teman-teman ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita menutup rapat kali ini. Sudah cukup. Cukup, Pak. Jadi Baik.